Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Giananda Sufi, NPM 1957051003. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aritmatika komputer. Aritmatika komputer atau yang sering disebut dengan ALU. Nah, singkatan dari ALU tersendiri yaitu Arithmetic and Logic Unit, adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, sesuai dengan namanya yaitu Arithmetic and Logic Unit. Jadi dia untuk operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, selanjutnya ada struktur dan fungsi ALU. ALU memiliki berbagai komponen elektronika di dalamnya, yaitu berupa sekumpulan transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Logic gate inilah yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit, seperti perintah add, yaitu untuk menambahkan bilangan, dan divide untuk pembagian dari suatu bilangan. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika yang menggunakan operator logika. Nah, ini operatornya itu terdiri dari yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Selanjutnya, tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya, seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut adder. Nah, dari adder sendiri terdapat rangkaian untuk melakukan perhitungan ALU kan. Itu adalah rangkaiannya. Jadi, yang pertama kita bahas dulu adder. Adder. Nah, rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan dinamakan dengan adder. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder juga sering disebut rangkaian kombinasional aritmatika. Adder sendiri terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit disebut dengan half adder. Yang kedua, rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit disebut dengan full adder. Yang terakhir ada rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bilangan bit disebut dengan parallel adder. Kita bahas yang pertama, half adder. Nah, rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu, dinamakan penjumlahan tak lengkap. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, hasilnya jadi S sama dengan 0. Yang kedua, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya yaitu S jadi 1. Yang terakhir, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan 0. Dengan nilai pindahan CY atau carry out sama dengan 1. Dengan demikian, half adder memiliki 2 masukan, yaitu A dan B, dan 2 keluaran, yaitu S dan CY. Seperti pada gambar ini. Nah, terlihat bahwa nilai logika dari sum sama dengan nilai logika dari gebang XOR. Sedangkan nilai CY sama dengan nilai dari gerbang logika N. Dari tabel tersebut, dari tabel ini, dapat dibuat rangkaian half adder seperti pada gambar berikut. Ini. Yang kedua ada full adder. Full adder mengolah penjumlahan untuk 3 bit bilangan atau lebih, atau bit tidak terbatas. Oleh karena itu dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Nah, seperti pada tabel kebenaran dari full adder ini, dia menunjukkan seperti ini, dan dari tabel ini akan dibuat menjadi
gambar pada berikut. Selanjutnya ada integer aritmatika. Yang pertama itu representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama dipresentasikan, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Selanjutnya, pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2n, tapi tidak terdapat untuk 2n. Yang kedua, yaitu aturan untuk mendeteksi overflow. Aturan overflow bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Untuk aturan pengurangannya, mengurangkan sebuah bilangan dari bilangan lainnya, anggaplah komplement 2, subtrahend, dan tambahkan hasilnya ke minuend atau bilangan yang lainnya. Yang ketiga ada pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembulatan ke bilangan terdekat. Hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat dipresentasikan. Selanjutnya, pembulatan ke arah. Hasil pembulatan ke atas ke arah tak terhingga positif. Ini berarti pembulatan ke arah ke atas. Nah, yang selanjutnya ada pembulatan ke arah bawah. Itu hasil pembulatan ke arah ke atas ke arah tak terhingga negatif. Selanjutnya ada pembulatan ke arah 0. Hasil dibulatkan ke arah 0. Floating point representation menyatakan suatu bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan menggeser titik desimal secara dinamis ke tempat yang sesuai dan menggunakan eksponen 10 untuk penjaga titik desimal itu. Sehingga range dari bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk direpresentasikan hanya dengan beberapa digit saja. Dinyatakan dengan notasi A sama dengan buka kurung M, E, tutup kurung. Di mana A itu adalah M dikali R. R sendiri itu radix, dan M adalah matisah, E adalah eksponen. Selanjutnya, floating point arithmetic. Yang pertama ada aritmetika floating point, penjumlahan atau pengurangan. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point, itu pertama ada bandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk yang sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Selanjutnya, lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, lakukan normalisasi dengan menggeser nilai matisah dan mengatur nilai eksponensialnya. Yang kedua ada perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, kalikan kedua bilangan matisah. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Yang terakhir, ada pembagi. Pembagi dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan MX di bintang 2A dan Y sama dengan MX bintang 2B setara dengan X per Y sama dengan buka kurung
mx per my, tutup kurung, bintang 2a b. Nah, algoritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah, yaitu hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, bagi kedua bilangan Matisa. Yang ketiga, yaitu normalisasi hasil akhir. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.